Hari ini kita akan belajar metode trading yang punya akurasi yang sangat tinggi karena menggabungkan indikator order flow dengan price action. Nontonnya jangan di skip agar kalian tidak kehilangan detail strateginya, money manajemennya, maupun apa-apa saja yang wajib dan tidak boleh dilakukan. Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial kalian. Saya akan share dua strategi dan kita langsung saja plot indikatornya. Pada contoh kali ini saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame H1, akan tetapi kalian bisa menggunakan teknik ini di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga di semua time frame. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja efisiensi weighted order flow, maka akan tampak nama indikatornya efisiensi weighted order flow yang decoding oleh Algo Alpha. TradingView adalah sebuah platform yang gratis dan Anda bisa mendaftar, linknya ada di kolom deskripsi. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Untuk settingan indikatornya, saya akan biarkan default aja, artinya saya tidak mengubah apapun. Order flow periodnya 20 dan order flow HMA smoothing length-nya 10. Indikator efisiensi weighted order flow ini dirancang agar kita bisa melihat tren dan reversal dengan jelas agar kita bisa masuk dan keluar market pada saat yang tepat. Indikator ini menghitung efisiensi pergerakan harga menggunakan selisih absolut dari harga close dan open, kemudian dibagi dengan volume sehingga menghasilkan rumusan order flow pada periode waktu tertentu. Ada tiga fungsi yang kita bisa dapatkan dengan indikator ini. Pertama adalah identifikasi tren, kedua identifikasi divergence, dan yang ketiga identifikasi area overbought dan oversold. Indikator efisiensi weighted order flow punya 4 komponen penting yang sangat mudah dipahami. Komponen pertama disebut basis yang bernilai 0 dan membagi indikator ini menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Komponen kedua adalah histogram. Jika histogram bergerak di atas 0, warnanya berubah menjadi hijau yang menandakan bullish trend. Sebaliknya, jika histogram bergerak di bawah 0, warnanya berubah menjadi merah yang menandakan bearish trend. Komponen ketiga adalah upper dan lower interrange. Upper interrange berupa garis putus-putus yang nilainya adalah 0,75. Jika histogram bergerak di atas upper interrange ini, artinya tren bullishnya sangat kuat. Sedangkan lower interrange berupa garis putus-putus yang nilainya adalah minus 0,75. Jika histogram bergerak di bawah lower interrange, artinya tren bearishnya sedang sangat kuat. Komponen keempat adalah bullish dan bearish reversal yang berupa panah merah dan hijau yang muncul di area overbought dan oversold. Jika muncul panah hijau di area oversold, artinya harga mengalami jenuh jual dan berpotensi mengalami reversal bullish. Sebaliknya, jika muncul panah merah di area overbought, artinya harga mengalami jenuh beli dan berpotensi mengalami reversal bearish. Sekarang kita masuk ke strategi yang pertama. Ada dua kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, terjadi bullish divergence, dan yang kedua, harga break di atas swing high yang terakhir. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat sudah terjadi bullish divergence. Divergence adalah sebuah kondisi di mana arah harga itu dia berlawanan dengan arah oskilatornya. Di sini kita melihat harganya itu dia terus turun membentuk lower low, akan tetapi indikatornya atau oskilatornya, dalam hal ini efisiensi weighted order flow-nya, itu dia membuat higher low alias dia bergerak lebih tinggi, which is berlawanan dengan pergerakan harganya. Selanjutnya kita juga melihat harga juga sudah break di atas swing high yang terakhir.
Entry buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, terjadi bearish divergence, dan yang kedua, harga break di bawah swing low yang terakhir. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat harganya bergerak naik membuat higher high, akan tetapi oscillatornya yaitu efisiensi weighted order flow-nya itu dia justru bergerak berlawanan arah, dia bergerak turun membuat lower high. Kemudian di sini kita juga melihat harga telah break di bawah swing low yang terakhir. Entry sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh di mana kita tidak ambil signal sell-nya. Kenapa? Karena ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi. Di sini kita melihat sudah terjadi bearish divergence, harganya dia bergerak naik dan oscillatornya itu dia bergerak turun, akan tetapi perhatikan harga itu dia tidak break di bawah swing low yang terakhirnya. Dalam kondisi yang seperti ini kita tidak ambil trade sell-nya karena signal dari indikatornya tidak didukung oleh price action-nya. Sekarang kita masuk ke strategi yang kedua. Ada 3 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, tren sebelumnya bearish, kedua muncul histogram hijau, dan yang ketiga harga break di atas swing high terakhir. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat tren sebelumnya memang sedang bearish. Selanjutnya kita melihat histogramnya yang tadinya dia berwarna merah karena memang sedang ada dalam kondisi yang bearish, dia berubah warna menjadi hijau. Yang ketiga adalah harga memang sudah break di atas swing high yang terakhir yang menunjukkan bahwa tidak hanya oscillatornya saja, indikatornya saja yang bullish, akan tetapi price action-nya juga sudah bullish. Jadi antara indikatornya dengan price action itu dia saling mengkonfirmasi. Entry buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh di mana kita tidak ambil sinyal buy-nya. Di sini kita melihat dua kriteria buy sudah terpenuhi. Pertama, harganya memang sedang bearish. Kemudian kedua, sudah muncul histogram hijau. Akan tetapi kriteria ketiga tidak terpenuhi, yaitu harga itu dia gagal break di atas swing high yang terakhir. Justru dia break ke bawah lagi di bawah swing low yang terakhir. Bahkan histogramnya sudah kembali berwarna merah. Jadi konfirmasi price action itu sangat penting sekali. Untuk sell setup juga ada 3 kriteria. Pertama, tren sebelumnya bullish, kedua muncul histogram berwarna merah, dan yang ketiga harga break di bawah swing low terakhir. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Skenario yang ada pada chart ini agak sedikit lebih kompleks. Kenapa? Karena di sini kita melihat telah muncul histogram yang berwarna merah, akan tetapi belum terjadi breakout di bawah swing low terakhir. Oleh karena itu pada histogram berwarna merah yang pertama ini kita tidak ambil atau kita belum entry karena belum terjadi break di bawah swing low terakhirnya. Baru pada histogram merah yang kedua inilah terjadi harga itu break di bawah swing low terakhirnya. Disinilah entry kita. Sekali lagi konfirmasi price action wajib ada dan sangat penting. Entry sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.